Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain at-tahirin, amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Syamsul Ma'arif Kubro halaman 17 ya. Qala al-Malif rahimallah wa nafana bi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna man arafa al-awqat al-munasibah lil a'mal min khairin aw syarrin nala muraduhu min kulli ma yuridu li annaha asasul ilmi wa babuh alladhi yadkhulu minhu fiha. Jadi ketahuilah, jadi Anda harus mengetahui bahwasanya orang yang mengerti waktu-waktu yang sudah saya sebutkan di jam perbintangannya, baik itu di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Waktu-waktu atau jam-jam yang dinisbatkan untuk pengamalan, baik itu pengamalan buat kebaikan seperti mahabbah, pengasihan, melancarkan usaha, kemudian untuk kewibawaan, keselamatan dan lain-lain, itu adalah yang buat kebaikan, atau untuk kejelekan seperti untuk menghancurkan orang dolim, membuat sepi tokonya orang dolim dan seterusnya ya. Jadi kalau dia tahu ilmu ini, ilmu tentang perbintangan maksudnya, maka nala muraduhu min kulli ma yurid, dia akan memperoleh apa yang dia kehendaki dari setiap perkara yang diinginkan. Jadi ilmu perbintangan ini sangat wajib untuk dipelajari oleh seorang spiritual. Bagi Anda yang melihat konten ini, sebaiknya Anda juga dilihat konten saya tentang perbintangan di hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, biar Anda itu tahu bahwa di jam-jam itu Anda pengerjaannya itu apakah pas untuk pengerjaan yang baik seperti pelet pengasihan, atau di situ untuk menghancurkan orang dolim. Jadi Anda harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ya biasanya dalam pengerjaannya nanti Anda banyak gagalnya. Karena ini ilmu perbintangan itu sangat penting dimiliki oleh seorang spiritual atau supranatural ya. Kenapa demikian? Li'annaha asasul ilmi wa babuhu. Jadi ilmu perbintangan itu adalah as ini adalah dasar atau pondasi. Jadi harus kita mempelajari ilmu itu harus ada pondasinya. Kalau ada pondasinya nanti bangunan ke atasnya akan mudah. Tapi kalau di situ Anda bikin rumah tidak ada pondasi atau dasarannya, maka rumah itu akan cepat roboh ya, kena angin juga roboh karena nggak ada pondasi. Jadi ilmu perbintangan ini adalah asas atau dasaran atau pondasinya ilmu hikmah. Jadi mau nggak mau Anda harus belajar. Kalau nggak mempelajari ilmu perbintangan ya, jam mana saja yang Anda kerjakan untuk kebaikan, maka hajat Anda nanti biasanya kurang mustajab atau terijabah. Jadi mau nggak mau Anda harus membuka semua konten saya dari perbintangan hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Tujuannya untuk mengetahui kapan dan jam berapa Anda mengerjakan amalan baik, atau di jam berapa Anda mengerjakan amalan buat kejelekan ya. Waha ana audhtu laka
ma takalamahun nas fi hadal ilmi liyahuna alaikal amal bihi min hadhil jihad. Dan sekarang ini saya akan menjelaskan kata Syekh Imam Ahmad bin Ali Al-Buni ya. Sekarang saya akan menjelaskan kepada Anda apa yang dibicarakan manusia di dalam ilmu ini, maksudnya ilmu hikmah, supaya liyahuna alaikal amal bih min hadil jihad, supaya mudah bagi Anda pengamalannya dari arah-arah atau dari jihad mana saja ya, untuk mengetahui ilmu tersebut. Waqad awdahtu laka jadwalan ta'rifu minhul burud, dan saya juga sudah meletakkan kepada Anda jadwal ini untuk mengetahui dari jadwal tersebut tentang buruj ya, buruj anariyah wa turabiyah wal hawaiyah wal ma'iyah. Apakah burujnya ini dinisbatkan ke api karena itu ada 4 unsur, apakah dinisbatkan ke api, ke debu, ke udara, atau ke air ya. Faida kana al-qamar fil buruj an-nariyah fa'malahu ma yuwafiquhu min a'malin nar. Kalau seandainya qamar atau perbintangannya itu ada di dalam buruj yang dinisbatkan ke api, maka kerjakanlah apa yang di situ mencocoki dari apa-apa pekerjaan api. Maksudnya ketika itu dinisbatkan ke api, maka medianya itu Anda taruh di bawah api atau didekatkan di api tersebut ya. Wahakada baqiyatul buruj, dan begitu pula seterusnya setiap buruj ya. Maksudnya kalau seandainya itu dinisbatkan ke udara, maka medianya Anda gantungkan di dahan pohon. Kalau di situ dinisbatkan ke air, maka dipendam di dekat air atau sungai dan seterusnya ya. Fa'arif ma sara ilaika, maka ketahuilah apa yang akan terjadi kepada Anda. Wahadi sifatu, dan ini adalah sifatnya jadwal ya. Jadi jadwalnya semacam ini. Jadi kalau hamal, asad, kus ya, ini dinisbatkan ke api. Kemudian sur, sumbulah, jadiyu, ini ke tanah atau debu. Kemudian jauza, mizan, dalwu, ini ke udara. Adapun burut, sarton, akrob, dan hot, ini ke dinisbatkan ke air atau ma'iyah. Nah, ini jadwalnya semacam ini. Anda boleh screenshot atau Anda beli kitab Samsul Ma'arif biar lebih paham ya. Faida ataka talibah hajatin fi ayyamin kana faktub ismahu wa isma omihi wa isma matlubihi hurufan mutafariqah. Ketika datang kepada Anda ini orang yang mempunyai hajat, maksudnya Anda itu adalah orang pintar yang dimintai oleh pasien Anda, di hari di mana dia datang, maka tulislah nama pasien Anda, kemudian nama ibunya, kemudian nama wanita atau tujuan yang ditarget. Ini hurufnya secara pisah-pisah. Watmum asalis ala unsurihima, kemudian Anda sandingkan antara namanya, nama ibunya, dan nama yang ditarget. Nah, ini nanti ketemunya unsur atau asal kejadiannya ini lebih kuat mana ya. Wa idza kana fi burujin nariyin aw hawayin aw turabin aw ma'in fa'malahu amalan yuwafiquhu. Ketika pas waktu Anda sudah ditimbang ternyata burujnya ini nisbatnya ke api atau ke udara atau ke tanah atau ke air, maka kerjakanlah amalan yang mencocoki ya, sebuah amalan yang mencocoki dari apa yang Anda kerjakan. Maksudnya kalau di situ dinisbatkan ke api ya Anda tanam di dekat api. Kalau seandainya itu di udara, Anda gantungkan ke udara. Kalau di tanah, Anda tanam di tanah, atau di situ air, Anda tanam di dekat air ya.
Itu yang kehendaki. Wa ila ahrajal amal ila hilal qamar fil burud alladhi wa matlubun. Kalau tidak, maka Anda keluar dulu dari pengamalan sampai komarnya ini bertempat di burud yang mana Anda cari. Maksudnya Anda kerjakan, ya. Fa in wa faqadalikal waqta fasaida sahibahu. Kalau seandainya ini mencocoki, burutnya itu mencocoki dengan pengamalan Anda pas waktu pengamalan, maka Anda ini termasuk orang yang beruntung, dan orang yang mempunyai hajat juga akan beruntung, maksudnya akan terkabul. Fa'lam dalika wallahu alam. Dan ketahuilah ya apa yang sudah kita sampaikan, dan Allah itu adalah zat yang maha mengetahui. Wahadi qaidatun azimatun. Nah, ini adalah kaidah azimah di dalam mengetahui burut-burut al-qamar dan seterusnya. Itu di sini sudah ada ringkasan ya. Untuk peringkasannya ini jadwalnya semacam ini ya. Untuk jadwalnya itu semacam ini. Anda bisa beli kitab Syamsul Ma'arif. Kalau enggak, Anda beli terjemahan dari kitab Duratul A'da. Di situ Anda di dalam halaman 72 akan dikasih tahu tata cara mengetahui buruj atau gugusan bintang. Nah, jadi burujnya itu nanti di sana ketahuilah bahwa dalam penulisan azimat atau rajah sebagian besar ada kaitannya dengan buruj, seperti yang telah tertulis dalam beberapa kitab hikmah ya. Untuk lebih jelasnya ini Anda bisa lihat keterangan yang ada di dalam terjemahan kitab Duratul A'da di halaman 72 ya. Untuk masalah tashisul kawakib ya, untuk kekhususan tentang perbintangan, wahai saudaraku, ketahuilah bahwasanya setiap bintang itu mempunyai kekhususan masing-masing. Untuk lebih jelasnya Anda lihat keterangan di bawah ini. Maksudnya di halaman 73 itu dikasih keterangan bahwa hari Ahad itu mutlak milik Syams atau matahari, karena yang dibilang-bilang itu adalah jam awal, jam 6 sampai jam 7 pagi ya. Kalau untuk hari Senin itu jatuhnya ke Qamar. Hari Selasa jatuhnya ke Marih atau Mars. Hari Rabu jatuhnya ke Atarid di jam 6 sampai jam 7 pagi. Untuk hari Kamisnya di Mustari jam 6 sampai jam 7 pagi ya, jam pertama. Untuk hari Jumat jam pertamanya di Yahroh atau Venus. Kemudian untuk hari Sabtunya itu di Yuhal atau Saturnus, itu di jam 6 sampai jam 7 pagi atau jam awalnya hari tersebut, karena penghitungannya dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari ya. Jadi ketahuilah di sini para amil boleh memilih semua bintang untuk pengamalan baik, kecuali bintangnya Marih atau Yuhal. Dua bintang ini oleh para hukama atau ulama ilmu hikmah disebut bintang yang nuhas, tidak beruntung. Kalau Anda kerjakan itu nggak akan beruntung, makanya Anda hindari. Kecuali bintang ini dikhususkan untuk pengamalan jelek, seperti mencelakai orang atau membinasakan orang dolim atau membuat bangkrut usahanya orang dolim dan seterusnya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.